Shalom. Renungan kali ini berjudul Dilepaskan dari Hukum dan Diri Sendiri, bagian 12, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita sudah membahas dilepaskan dari zaman jahat sekarang ini. Kita meneruskan kedua dari sisa 4 pelepasan yang Paulus sebut. Kembali ke Galatia 2 ayat 19-20, kita membaca, "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Kelepasan pertama di sini dari hukum, kedua dari diri sendiri. Dua kelepasan ini berjalan dengan sangat erat bersama-sama. Berjuta-juta orang Kristen belum pernah mengerti kebutuhan kita dilepaskan dari hukum. Hubungan orang Kristen dengan hukum adalah tema besar yang paling diabaikan dalam teologi Perjanjian Baru. Banyak orang Kristen yang berbicara tentang berada di bawah kasih karunia, hidup separuh jalan antara kasih karunia dan hukum, tidak menikmati faedah-faedah keduanya. Ini hal berbahaya untuk dikatakan. Kita bisa melihat gereja-gereja dengan kata kasih karunia dalam nama mereka, namun sering terdiri dari orang-orang yang tahu paling sedikit tentang kasih karunia. Dalam banyak kasus, meskipun kita sudah mendeklarasi diri kita tidak berada di bawah hukum Musa, tapi kita sudah menggantikannya dengan hukum-hukum agamawi kita. Paulus berkata, hukum Musa kudus dan baik, diberikan oleh Allah. Lihat Roma 7 ayat 12. Jika hukum itu yang diberi oleh Allah tidak bisa menyempurnakan kita, tidak ada hukum lain yang bisa. Dengan frasa di bawah hukum atau tunduk pada hukum, yang kita maksudkan adalah mencoba mendapatkan kebenaran dengan Allah dengan mentaati sistem hukum-hukum. Kita tidak maksudkan kita tidak lagi mentaati hukum mana saja. Kita maksudkan hanya kebenaran kita di hadapan Allah tidak bisa diperoleh dengan mentaati seperangkat peraturan-peraturan. Maka mari kita pelajari kelepasan pertama. Mengutip Paulus, "Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat." Sekali kita sudah dieksekusi, hukum tidak memiliki klaim atas kita. Fakta mulia tentang masalah ini, saya telah dieksekusi dalam Kristus. Manusia lama saya disalibkan dengannya. Saya tidak lagi tunduk pada hukum. Saya sudah keluar dari seluruh area di mana hukum beroperasi. Saya dalam area baru sekarang. Paulus berkata, karenanya, "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah." Supaya hidup untuk Allah, saya harus bebas dari hukum. Sampai saya sudah mati untuk hukum, saya tidak bisa hidup untuk Allah. Itu pernyataan yang menakjubkan. Namun tepatnya apa yang dikatakan Perjanjian Baru. Lihat Roma 6 ayat 6-7 lagi. "Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Tidak ada jalan lain keluar dari perbudakan dosa, namun untuk keluar dari hawa nafsu duniawi, kodrat adami. Ia yang sudah mati, sudah dijustifikasi dari dosa. Dengan kata lain, sekali saya sudah membayar hukuman dengan kematian, hukum tidak memiliki tuntutan atas saya. Saya sudah dijustifikasi, dibebaskan, bebas dari teritori di mana hukum memiliki tuntutan atas saya. Mari lihat Galatia 3 ayat 10-12.
ditulis kepada orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia, sudah diselamatkan, sudah dibaptis dalam Roh Kudus, dan menyaksikan mujizat-mujizat. Bahkan sesudah mengalami semua ini, mereka masih memutuskan supaya menjadi sempurna, mereka harus mentaati hukum. Paulus menyebut mereka bodoh. Lalu ia menunjuk, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ayat 10. Sekali kita komit diri kita mentaati hukum sebagai cara mencapai kebenaran, kita harus melakukan seluruh hukum setiap waktu. Jika kita melanggar kapan saja, kita berada di bawah kutuk. Ini apa yang hukum sendiri katakan dalam kitab Ulangan 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Lalu Paulus melanjutkan, dan bahwa tidak ada yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Galatia 3 ayat 11-12. Alternatif sederhana dinyatakan dalam Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita memiliki dua pilihan. Kita bisa hidup berdasarkan hukum, dan jika kita melanggarnya, kita berada di bawah kutuk. Atau kita bisa hidup berdasarkan iman, yang berarti tidak hidup berdasarkan hukum. Apakah saya mentaati hukum supaya dibenarkan oleh Allah, atau apakah saya percaya dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus mewakili saya? Kita harus kembali ke Roma untuk sesaat, karena Roma memberi teori, sedangkan Galatia memberi aplikasi untuk orang-orang yang belum menyerap teorinya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14. Sudah pasti itu kabar baik, namun implikasinya mengherankan. Jika kita di bawah hukum, dosa memiliki dominion atas kita. Namun alasan dosa tidak memiliki dominion atas kita jika kita tidak berada di bawah hukum, namun di bawah kasih karunia. Sekali lagi ada keharusan memilih salah satu alternatif dari dua pilihan. Kita bisa di bawah hukum atau di bawah kasih karunia, namun tidak di bawah keduanya. Kita melihat hal yang sama dalam Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Perhatikan bahwa Paulus tidak mengatakan di sini bahwa kita dibebaskan dari dosa atau Satan, melainkan dari hukum. Di mana kita mati? Di salib. Ketika Yesus mati, Ia mati mewakili kita. Namun jika kita belum dibebaskan oleh kematian dari hukum, kita tidak bisa melayani dalam keadaan baru menurut roh. Untuk memberi ilustrasi, bayangkan kita merencanakan perjalanan ke tujuan yang kita tidak tahu. Kita memiliki dua pilihan. Kita bisa membawa peta atau kita bisa didampingi seorang tour guide pribadi. Petanya sempurna, benar-benar akurat. Di lain pihak, guide-nya sudah tahu jalannya. Ia tidak perlu konsultasi pada petanya. Petanya ibarat hukum. Namun tak seorang pun sampai ke tujuan kebenaran dengan mengikuti peta hukum, meskipun jutaan orang sudah mencoba. Di lain pihak,
Roh Kudus menawarkan dirinya sebagai guide pribadi kita untuk memimpin kita ke tujuan kita. Yang mana yang kita akan pilih? Apakah kita akan mengambil peta, berjalan dengan tersandung dan berakhir jatuh dari jurang ke atas tubuh berjuta-juta orang mati yang sudah mencoba sebelum kita? Atau kita akan minta Roh Kudus untuk memimpin kita? Roh Kudus sudah tahu jalannya. Ia tidak perlu peta. Sebenarnya Ia yang membuat petanya. Jika kita dipimpin Roh Kudus, kita harus sensitif padanya dan mengkultivasi hubungan dengannya. Mari kita lihat 2 ayat pertama. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Karena kata kerja dipimpin, kata kerja yang sedang berlangsung. Ayatnya lebih baik diterjemahkan, semua orang yang secara teratur dipimpin Roh Allah, mereka anak-anak Allah. Kata Yunani untuk anak-anak tidak mengacu pada bayi-bayi, namun pada anak-anak dewasa. Ketika kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kita bayi spiritual. Hanya ada satu jalan untuk pertumbuhan dari bayi sampai menjadi dewasa. Dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi anak dewasa Allah? Dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat kedua adalah Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apakah kita menangkap itu? Kita baru saja melihat bahwa jalan satu-satunya menuju kedewasaan spiritual adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang kita melihat bahwa jika kita secara reguler dipimpin oleh Roh Kudus dan menjadi dewasa, maka kita tidak di bawah hukum Taurat. Kita tidak bisa mencampur hukum dan roh. Kita harus membuat keputusan. Saya tidak lagi mengandalkan seperangkat peraturan untuk membuat saya benar. Saya akan mempercayai Roh Kudus untuk memimpin saya. Namun datang pertanyaan yang menyiksa. Jika saya stop mentaati peraturan-peraturan, apa yang akan terjadi? Apakah saya akan melakukan hal yang salah? Kita harus yakin Roh Kudus tidak akan memimpin kita melakukan apa yang salah. Apakah kita bisa mempercayainya? Ini jaminan keamanan kita. Sebelum kita teruskan ke pelepasan kedua, hanya ada 2 jalan untuk mencapai kebenaran. Melalui perbuatan-perbuatan dan melalui kasih karunia. Pertama, hukum. Yang satunya, iman. Pertama mentaati peraturan-peraturan, yang satunya dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah kita tahu bahwa Yudaisme Ortodoks memiliki 613 perintah? Sebagian besar Yahudi Ortodoks mengakui, tidak di muka umum, namun secara private, bahwa mereka hanya mentaati 32. Namun jalan kebenaran Allah bukan dengan berjuang, melainkan dengan berserah. Kepada siapa kita berserah? Kita berserah melalui Roh Kudus kepada Yesus dalam kita. Yesus adalah kebenaran kita, hikmat kita, kekudusan kita, penebusan kita. Keberhasilan tidak ditemukan dalam menghadapi Satan dengan kekuatan kita sendiri, namun dengan mengizinkan Yesus bergerak masuk dan mengambil alih situasi. Bukan dengan berjuang, namun berserah. Bukan melalui usaha, namun melalui persatuan. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 5. Apakah pokok anggur menghasilkan anggur dengan menjadi peraturan-peraturan? Tidak.
ranting pokok anggur menghasilkan anggur karena hidup pokok anggur mengalir ke dalam ranting. Dalam gambar sederhana ini, kita bisa mengatakan bahwa pokok anggur merepresentasi Yesus dan aliran cairan yang mengalir keluar darinya melalui ranting-ranting adalah Roh Kudus. Jika kita biarkan diri kita terputus dari Yesus, kita menghadapi masalah. Namun sekarang kita tinggal di dalam Dia, kita baik-baik saja. Pelepasan kedua ditemukan sekali lagi dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Pelepasan di sini bisa diekspresikan dalam 4 kata pendek. Bukan aku, melainkan Kristus. Kita harus dilepaskan dari diri sendiri. Diri kita tidak akan pernah menghentikan tuntutannya. Saya penting. Lihat saya. Tolong saya. Berdoa untuk saya. Sembuhkan saya. Saya perlu pertolongan sekarang. Orang-orang yang berpusat pada diri sendiri dengan masalah-masalah menjadi budak dari masalah-masalah mereka. Lebih mereka fokus pada diri mereka dan masalah-masalah mereka, lebih mereka berpusat pada diri sendiri dan lebih diperbudak oleh diri. Alternatifnya Kristus. Bukan saya, namun Kristus. Ini keputusan yang kita harus ambil. Saya menyerahkan takhta. Di tempat saya mengizinkan Yesus masuk dan mengambil alih. Banyak orang mencoba mengikut Tuhan, namun tidak pernah mengambil langkah pertama itu. Dinyatakan dengan jelas dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, hidup seperti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Kita tidak bisa mengikut Yesus sampai kita sudah melakukan 2 hal itu, menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Apa artinya menyangkal diri? Kata menyangkal berarti mengatakan tidak. Untuk menyangkal diri, kita mengatakan tidak pada diri sendiri. Diri berkata, "Saya ingin," dan kita berkata, "Tidak." Diri berkata, "Saya rasa," dan kita berkata, apa yang kita rasa tidak penting. Apa yang Allah katakan lebih penting. Kita harus berbalik melawan diri dalam kita. Selanjutnya, kita harus memikul salibnya. Ada 2 definisi salib. Pertama, salib tempat di mana kehendak kita dan kehendak Allah saling bersilang. Kedua, salib tempat di mana kita mati. Allah tidak akan meletakkan salib atas kita. Kita harus mengangkatnya sesuai kehendak bebas kita. Yesus berkata dalam perjalanannya ke salib, "Tidak seorang pun mengambilnya, hidupku, daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Yohanes 10 ayat 18. Itu juga benar dengan kita ketika kita mengikut Yesus. Tidak seorang pun bisa mengambil hidup kita dari kita. Pendeta tidak bisa melakukannya. Gereja tidak bisa melakukannya. Hanya kita bisa memutuskan untuk mengambil salib dan mati atasnya. Ketika Kristus mati, kita mati. Saya disalibkan dengan Kristus. Itu akhir dari ego kita. Hanya setelah itu kita bisa mengikut Yesus. Nas kitab suci yang luar biasa besar yang menggambarkan secara praktis pertukaran ini tertulis. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5-8. Dalam 2 ayat terakhir dari nas itu, Paulus menggambarkan Yesus merendahkan hati melalui 7 langkah ke bawah yang ia lakukan menuju kematiannya di salib. Langkah pertama, orang Yunani berkata, ia mengosongkan dirinya. Langkah kedua, ia mengambil bentuk hamba. Ia bisa tetap menjadi malaikat dan hamba, namun ia harus melangkah lebih jauh ke bawah. Langkah ketiga, ia datang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia mengambil kodrat manusia. Langkah keempat, ia dalam keadaan sebagai manusia. Ini artinya ketika ia berjalan di jalan Nazaret, tidak ada yang membedakannya dengan orang lain di sekitarnya. Langkah kelima, ia telah merendahkan dirinya. Bukan imam, bukan penguasa, tukang kayu. Langkah keenam, ia taat sampai mati. Ia tidak saja hidup sebagai manusia, ia mati sebagai manusia. Langkah ketujuh, bahkan sampai mati di kayu salib. 3 ayat selanjutnya dari Filipi 2 menggambarkan 7 kali peninggian derajat Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat 9-11. Perhatikan kata itulah sebabnya di awal kalimat. Kenapa Allah meninggikan Yesus? Karena ia merendahkan dirinya. Yesus berkata, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius 23 ayat 12. Ini jaminan jalan untuk ditinggikan. Allah mengambil tanggung jawab untuk akibat-akibatnya. Lebih rendah kita turun, lebih tinggi kita naik. Bagian kita adalah turun. Bagian Allah meninggikan kita. Berikut 7 langkah ke atas peninggian Yesus. Tahap pertama, Allah sangat meninggikan dia. Tahap kedua, Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tahap ketiga, supaya dalam nama Yesus bertekuk setiap lutut. Tahap keempat, segala yang ada di langit tunduk. Tahap kelima, segala yang ada di bumi tunduk. Tahap keenam, segala yang ada di bawah bumi tunduk. Tahap 7, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan paralel struktur sempurna dari ayat-ayat dalam nas ini. Apakah Paulus duduk dalam selnya dan merancang komposisi yang rumit ini? Tidak. Ia diinspirasi oleh Roh Kudus. Meskipun Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Satan menjangkau ke atas, tergelincir dan jatuh. Yesus menundukkan dan ditinggikan. Pelajaran untuk kita di sini, jalan ke atas adalah turun. Jalan pada hidup adalah kematian. Jika kita ingin naik, turun. Bukan saya, melainkan Kristus. Ini keputusan. Allah sudah membuat keputusan yang mungkin
namun kita harus membuat keputusannya secara pribadi. Untuk melihat pekerjaan praktis dari konsep ini, mari kembali ke ayat-ayat sebelum nas besar ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Hampir semua masalah yang mengelilingi gereja secara kolektif dan secara individual akibat kegagalan kita membiarkan salib melakukan pekerjaan dalam kita. Juga sebagian besar masalah dalam gereja dan khususnya dalam pelayanan sebagai contoh seperti Paulus katakan di sini. Ambisi, egois, dan kesombongan bisa ditelusuri ke satu sebab. Pemberontakan adalah akar dari banyak masalah pribadi. Namun ada akar ke akar, kesombongan, pride. Jika kita telusuri sejarah dosa dalam alam semesta, dimulai bukan di bumi, namun dalam surga. Dosa pertama adalah kesombongan Lucifer, kemudian Satan yang memimpin pemberontakan. Siapapun yang sombong akan berakhir sebagai pemberontak. Itu hasil final dari berpusat pada diri sendiri. Orang-orang yang lari dari masalah-masalah mereka, kadang-kadang mereka bepergian keliling dunia, lari dari masalah-masalah mereka. Namun kebenarannya adalah, kemanapun kita pergi, kita membawa masalah terbesar kita dengan kita, diri kita. Solusi satu-satunya adalah salib. Satu ayat indah merangkum semuanya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27. Ada rahasia Kristus dalam kita. Kapan itu menjadi nyata dalam hidup kita? Ketika kita mengalami pelepasan dari diri. Ketika kita bilang, bukan saya, melainkan Kristus. Amin.